Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai data flow diagram. Ya. Oke, jadi apa itu data flow diagram atau disingkat DFD? Ya. Ini merupakan pemodelan data flow. Jadi dengan DFD kita akan tahu data itu ngalirnya itu dari mana ke mana, flow. Ya. Nah, jadi dengan DFD ini dapat menggambarkan sebuah arsitektur sistem. Kita bisa mendapatkan sebuah gambaran arsitektur sistem. Oke, ini adalah contoh DFD. Ya. Contoh DFD ini misalkan, ini bukan sistem embedded ya, ini misalkan sebuah sistem apa namanya sales, ya, sistem point of sales ya. Jadi misalkan ada customer, ya, kemudian dia membuat order, kemudian di sini ordernya diterima, ada invoice, kemudian membuat pembayaran, ya. Kemudian dari order ini juga akan melakukan pengiriman, kemudian sampai ke customer. Oke, jadi ini adalah sebuah sistem data flow diagram untuk sistem penjualan barang ya. Jadi dari sini kita bisa lihat, ya. Bisa lihat aliran datanya atau proses bisnisnya itu seperti apa. Jadi di dalamnya ternyata ada order, ada informasi pemesanan, ada informasi pembayaran, ya, ada informasi barangnya apa, ya, dan sebagainya. Jadi dengan DFD ini kita bisa lihat arsitekturnya. Jadi belum sampai ke algoritmanya seperti apa. Oke, nah DFD ini ada beberapa elemen. Ya. Ini mudah. Ya. DFD itu simpel ya. Jadi cuma ada 4 elemen saja. Misi Pak, Ya. mungkin tidak ya? Masih belum ganti. Gimana? Screen-nya? Oh, udah. Screen-nya ada? Udah, Pak. Bentar. Kalau seperti ini ganti enggak? Ganti? Sudah, Pak. Sudah. Yang tadi belum. Sekarang sudah. Tadi share-nya tadi saya screen. Full screen ya ini ya? Slide-nya full screen kan? Ya, Pak. Iya, Pak. Oke, jadi yang saya ulangi lagi ini merupakan DFD dari sistem penjualan barang. Ya. Jadi ada beberapa elemen. Ya. Kita bisa tahu ternyata dalam sistem penjualan barang ini ada flow-nya ya. Flow-nya kemudian ada bagian-bagiannya. Jadi ada bagian pemesanan, ada bagian pengiriman, ada bagian pembayaran. Kemudian juga terdapat data-data yang diperlukan seperti apa namanya, data pembelian, data pengiriman, kemudian data pembayaran juga. Nah, jadi DFD ini akan menggambarkan sebuah ini ya, arsitektur. Belum sampai ke cara kerjanya. Jadi kita lihat flow-nya. Jadi flow-nya dia ada input, kemudian output. Ya. Jadi dia memproses input, kemudian output-nya ini kemana saja. Oke, jadi elemen DFD ini karena simple, ini ada 4, hanya ada 4. Ada proses, flow, store, dan terminator. Oke, jadi kalau di sini, oke, ini proses. Proses ini ada beberapa ini ya, notasi ya. Di proses itu pokoknya yang ada di dalam kotak atau dalam lingkaran ya. Cuma nanti yang kotak, yang punya kotak ini adalah proses yang ada di luar sistem. Sementara yang bulat ini adalah yang di dalam sistem. Jadi misalkan sistem penjualan barang. Nah, customer ini dia adalah di luar sistem ya, pelanggan.
dia di luar sistem. Gudang ini di luar sistem. Ya. Nah, tapi sistem pembayaran, sistem pengiriman ini ternyata di dalam sistem. Jadi yang di dalam bulatan itu adalah sebuah proses. Kemudian flow ya, flow. Nah, dari flow ini flow ini panah. Jadi kita bisa tahu flow-nya ini dari mana ke mana. Ya. Flow-nya dari mana ke mana ya. Dari antar proses ya. Flow-nya ini dari mana ke mana. Jadi ternyata dari sini ya. Misalkan dari produce valid order. Setelah proses valid order kemudian dia mengirimkan ke misalkan ke inventory atau gudang ya. Generate invoice. Nah, ini yang dikirimkan apa? Order details. Nah, seperti ini. Oke, jadi ini flow ini mengarahkan data itu dari mana ke mana. Kemudian store. Store itu berarti penyimpanan ya, simpan atau data lah ya. Datanya ini dia disimpan di mana? Ini bentuknya ini bisa bulat, bisa kotak seperti ini, bisa kotak seperti ini ada ininya ya, seleletnya ini, atau bisa elips, elips. Ini artinya data dia tersimpan datanya. Tersimpan ini berarti bisa diupdate, bisa bisa dibaca, bisa diupdate atau ditulis. Ya contohnya ini ya. Contohnya dari order ya atau sistem untuk menyimpan sebuah order, dia disimpan datanya dalam misalkan database data namanya order. Order ini dia bisa datanya itu bisa diupdate dan juga bisa dibaca. Ya. Jadi dibaca untuk misalkan bisa ada permintaan ya, respond to inquiry. Ya. Nah, sehingga ini datanya ini bisa dipakai bersama antara proses ini yang update. Nah ini sementara dia baca. Ya. Oke, kenapa kok nggak langsung order dari sini ke sini? Ya. Ya, dari sini ke sini. Kalau misalkan dari sini order langsung ke respond to inquiry, berarti artinya kan setiap ada order dia langsung respond to inquiry. Ya. Nah, tapi kalau di sini ini artinya mungkin di tengah-tengahnya ini setiap ada order dia masuk ke database dulu. Ya. Masuk ke database dulu. Ya, database-nya itu kan tidak hanya satu order, tapi mungkin ada puluhan atau ratusan order. Nah, baru respond to inquiry ini dia milih order mana yang akan direspon. Ya. Jadi ada sedikit perbedaan antara data yang langsung ke sini sama data yang disimpan dulu. Ya. Kemudian terminator. Nah, terminator ini adalah ya sebenarnya proses bukan proses tapi sesuatu yang ada di luar organisasi. Ya. Sesuatu yang di luar organisasi. Atau sesuatu yang di luar sistem. Ya. Jadi tadi yang seperti yang saya tunjukkan tadi, ada customer, ada gudang. Nah, ini adalah di luar sistemnya. Nah, jadi dilambangkan kotak. Nah, DFD itu ya seperti itu. Jadi tidak rumit. Nah, tidak menggambarkan algoritmanya. Oke, jadi ini apa beberapa guideline untuk mengkonstruk sebuah DFD ya. Jadi Anda bisa pilih meaningful names ya untuk proses, flow, store, dan terminator. Jadi diberi nama setiap proses, setiap flow, setiap database, store, dan terminator ini diberi nama. Kemudian bisa Anda prosesnya itu bisa dinomori ya, karena prosesnya biasanya kan lebih dari satu. Kemudian Anda bisa redraw DFD. Jadi hindari membuat DFD yang kompleks. Hindari. Ya. Tapi Anda bisa redraw, artinya digambar ulang lagi.
Nah, ini misalkan sebuah DFD, jadi DFD di level kosong, level 0. Jadi ada DFD ini Anda bisa buat beberapa level. Ya. Jadi yang pertama, data flow diagram level 0, ini artinya menggambarkan semua sistem itu ke dalam satu single proses saja. Ya. Jadi sistem yang Anda buat ini cuma ada satu aja, satu proses saja ini. Nah, proses kan berarti butuh inputnya, butuh outputnya apa saja. Nah, dari sini bisa digambar. Ya, inputnya apa aja, dari mana saja, kemudian outputnya itu kemana, ya, kemana saja. Ini adalah DFD yang paling sederhana, artinya level yang paling level 0 atau level paling rendah. Ya. Nah, ini kita bisa gambarkan nanti dia sistemnya itu akan berinteraksi dengan apa saja. Oke, nah ini DFD yang kompleks ya, jadi banyak proses kemudian saling berhubungan. Nah ini akan sangat sulit untuk melihat sebuah sistem yang kompleks seperti ini. Jadi dihindari. Nah kita cara menghindarinya itu bisa dengan sebuah hierarki, ya. Bisa sebuah hierarki. Nah jadi Anda bisa mulai dari DFD level 0 tadi, ya Anda buat sebuah sistem satu proses, kemudian terminatornya apa saja. Nah, dari sini ini dijabarkan proses sistem ini isinya apa? Ya. Isinya apa? Jadi satu lingkaran ini isinya apa? Ya. Jadi misalkan ada 4 proses, 1, 2, 3, 4. Ya, ada 4 proses ternyata. Nah, dari sini kalau misalkan masih di dalam prosesnya ini ternyata ada proses lagi. Nah, Anda bisa buat DFD level berikutnya. Ya. Jadi misalkan proses yang 3 ini ternyata di dalamnya ada proses-proses lagi. Anda bisa buat di sini ya. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4. Nah, dengan seperti itu kan akan sangat konsisten sehingga membacanya itu juga akan mudah. Ya. Oke ya, jadi saya ulangi lagi, DFD yang pertama ini DFD level 0 atau disebut konteks diagram. Ini menggambarkan input output. Kemudian masuk ke sini, ini masing-masing prosesnya ini digambarkan. 1, 2, 3, 4 kasih nomor. Kalau masih bisa dijabarkan lagi, ya tinggal jabarkan yang 3 ini dia prosesnya apa saja. Ya. Oke, dan tidak lupa ini harus konsisten ya. Misalkan proses nomor 3 ini, dia memiliki 2 input dan 1 output. Nah, di sini juga dijabarkan ada 2 input dan 1 output. Nah, prosesnya. Oke. Oke, ini sama. Nah, ini kita masuk ke contoh ya. Misalkan membuat sebuah sistem kendali pemanas. Nah, jadi di sini sistem requirement-nya misalkan sebuah sistem yang mampu mengendalikan temperatur dengan umpan balik temperatur. Ya. Jadi Anda bayangkan sistem kendali pemanas itu misalkan pemanas air ya. Nah, di situ ada umpan balik temperaturnya, artinya berarti requirement yang ketiga ini, temperatur target dan terkini ditampilkan dalam display 7 segment. Artinya berarti temperatur targetnya ini bisa kita set ya, di requirement yang kedua, yaitu kita bisa ngeset temperaturnya dengan tombol. Kemudian nanti target dan terkini itu ditampilkan dalam 7 segment. Sehingga ya kita bisa tahu antara temperatur target dan yang terkini atau real time-nya itu selisihnya berapa.
Kemudian ada requirement lain, nanti kita pelajari yang selanjutnya, respon terhadap ini harus cukup cepat. Nah, ini kita akan dipelajari di teknik sistem embedded selanjutnya. Nah, tapi di sini adalah ada sebuah sistem requirement ya, spesifikasi sistem. Nah, Anda diminta untuk membuat diagram DFD-nya. Ya. Ini spesifikasi yang lain ya. Ini sangat detail. Oke, kita skip dulu. Nah, kita lihat bagaimana DFD-nya. Nah, dari sini, dari spesifikasi tadi, ini kita bisa buat konteks diagramnya, DFD. Yang pertama di level 0 ya. Oke, dalam DFD ini tidak ada sebuah patokan, DFD-nya harus seperti ini. Jadi, Anda bisa buat versinya itu lebih dari 1. Ya. Jadi, tidak ada patokan ini dalam sebuah arsitektur, kalau Anda menggambarkan arsitektur antara orang satu dengan orang yang lain, itu akan mungkin beda. Itu bisa jadi seperti itu. Oke, baik lagi di DFD level 0 ini kita gambarkan sebuah sistem ini hanya dalam satu proses. Ya, di sini kita kasih nama pengendali. Nah, pengendali ini mendapatkan input apa saja, input dan outputnya atau terminatornya apa saja. Ya. Inputnya misalkan di sini ada sensor temperaturnya. Ya, ada sensor temperatur. Kemudian ada switch, ya. Switch untuk ngatur temperatur ya. Kemudian ada display untuk menunjukkan suhu. Kemudian ada elemen pemanas juga. Jadi kalau kita lihat di sini, ini sebenarnya sensor dan aktuator. Bisa dibuat seperti itu. Ya. Nah, kemudian kita jabarkan ya, yang di level 0 tadi, satu proses tadi itu menjadi ke level selanjutnya ya, level 1 ya, dijabarkan. Jadi di dalamnya ini ada 2 proses ya. Proses yang pertama yaitu untuk mengendalikan temperatur. Nah, untuk mengendalikan temperatur ini berarti dia butuh temperatur referensinya atau set point, dia ngambil dari data set point. Kemudian dia akan mengendalikan pemanas. Ya, inputnya temperatur target atau set point dibandingkan dengan temperatur yang terukur saat ini ya. Jadi kalau targetnya lebih dingin, berarti dia pemanasnya mati. Tapi kalau targetnya lebih panas, berarti dia harus panaskan lagi. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian ada proses untuk menampilkan GUI-nya. Ya. Menampilkan GUI-nya ini dia ngambil datanya ini dari temperatur yang terukur saat ini dan juga temperatur yang diset oleh pengguna. Jadi dia ngambil datanya dari switch-nya atau tombolnya, kemudian di display. Selain itu dia juga menyalurkan ya ini GUI kan interaksi dengan user kan. Jadi dia memproses input dari switch-nya ini untuk dijadikan sebuah set point. Oke, dari sini kita berarti ada gambaran kira-kira proses di dalam sistem kendali pemanas itu apa saja. Nah, ini DFD yang level 2. DFD level 2, sini kita bisa lihat ya. Satu sistem, ini kok level 2, sorry, level 0 tapi versi 2. Jadi sebuah sistem, satu proses. Ini terminatornya hanya pengguna dan plan. Plan, ya mungkin kalian sudah belajar di sistem kendali ya. Plan itu sesuatu yang kita kendalikan. Plan. Ya. Kalau di sini pemanas air berarti ini airnya, plannya. Kalau AC berarti ini plannya adalah ruangan, suhu ruangan. Oke, dari sini terminatornya pengguna dan plan. Nah, dari sini pengguna ini dia akan memberikan input berupa input temperatur, kemudian dia akan mendapatkan feedback berupa tampilan. Sementara plannya ini akan mendapatkan input berupa proses pemanasannya, kemudian dia akan memberikan feedback berupa temperatur plan atau temperatur terkini. Ya.
Nah, ini DFD level 2-nya. DFD level 2, level 1, maaf. Yang versi kedua ya. Jadi tadi dijabarkan lagi. Ini tetap sama input dan output-nya, terminatornya. Kemudian dijabarkan. Ini di dalamnya ada tombol, user interface, display. Ya. Oke, ini hampir sama dengan yang tadi. Cuma versi yang lain. Ya, ini juga versi yang lain ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk membuat DFD. Ya. Oke. Nah, untuk DFD seperti itu. Kemudian nanti kita akan lanjut tugas. Mungkin ada pertanyaan?